Yo, what is up guys? Setelah kemarin Mimin ceritain anjing dan kucing mata-mata, kali ini Mimin akan ceritain kisah anjing biasa yang tak sengaja menjadi anjing dengan kekuatan super. Kalian penasaran? Atau ada yang sudah pernah nonton? Yuk kita nostalgia kembali. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang menunjukkan tumpukan berkas kejahatan yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan. Di situ juga terlihat para anjing-anjing terlatih yang digunakan untuk membantu polisi. Seekor anjing di situ yang bernama Alpha Dog tiba-tiba menggonggong karena dia mencium ada sesuatu di dalam kardus tumpukan berkas itu. Semua orang di situ pun diamankan keluar gedung. Sedangkan para polisi dan SWAT dikirim ke situ untuk mengecek apakah yang ada di dalam kardus tersebut. Dua orang dengan pakaian penjinak bom mulai mengecek isi kardus itu. Dan ternyata isinya adalah potongan daging. Semua orang yang ada di situ pun tertawa. Begitu juga dengan para anjing lain yang mulai mengejek Alpha Dog. Dan Alpha Dog pun keluar dari situ. Saat Alpha Dog berada di luar, dia kemudian melepaskan baju polisinya dan mulai berjalan sambil meratapi nasibnya. Tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri dan membawanya ke suatu tempat. Dan film Underdog pun dimulai. Saat ini Alpha Dog berada di suatu tempat. Di situ dia bertemu dengan seekor anjing yang badannya tak berbulu. Alpha Dog bertanya, "Tempat apa ini?" Anjing itu kemudian menjawab kalau di siang hari ini adalah tempat penampungan anjing, tapi di malam hari semuanya akan berbeda. Scene pun berpindah di mana Dan Unger yang masuk kerja. Saat ini Dan bekerja sebagai satpam di sebuah lab penelitian. Tiba-tiba Dr. Simon datang ke situ. Walaupun tempat itu sudah tutup, tapi karena Dr. Simon memiliki kartu akses penuh, jadi dia pun bisa memasuki lab di situ. Dr. Simon adalah seorang ilmuwan genetik. Dr. Simon pun langsung disambut oleh seorang satpam lain yang bernama Chad. Mereka tiba di ruangan di mana ada Alpha Dog di situ, dan di dekat situ ada sebuah laboratorium. Chad kemudian mengambil Alpha Dog dan sebentar lagi akan disuntikan serum buatan dari Dr. Simon. Karena Chad yang tidak memegang Alpha Dog pun langsung berlarian di atas peralatan di situ, dan kekacauan pun mulai terjadi. Alpha Dog tak sengaja melompat pada sebuah lemari yang terdapat banyak cairan kimia. Tapi lemari itu pun rubuh dan semua bahan kimia di situ mengenai tubuh Alpha Dog. Dr. Simon pun melihat ada sesuatu yang terjadi dengan tubuh Alpha Dog. Entah apa yang terjadi dengan tubuh Alpha Dog bisa menghancurkan pintu baja ruangan tersebut dan kemudian pergi dari situ. Dr. Simon langsung mengatakan kalau penelitiannya berhasil. Tapi sayang sekali dia harus tertimpa monitor dan kebakaran di lab itu pun tak bisa dihindari. Scene pun berpindah di mana saat ini Alpha Dog yang berhasil bebas. Dia pun didatangi oleh 3 ekor anjing yang akan menghajarnya. Anjing-anjing itu pun mulai mengejar Alpha Dog. Saat Alpha Dog yang berlari, tiba-tiba dari arah depan ada sebuah mobil yang tak sengaja menabraknya. Melihat hal tersebut, 3 ekor anjing itu pun langsung pergi dari situ. Ternyata yang tak sengaja menabrak Alpha Dog adalah Dan Unger. Karena melihat di leher Alpha Dog tidak ada kalung kepemilikan, Dan akhirnya membawa Alpha Dog pulang ke rumah bersamanya. Keesokan harinya memperlihatkan Jack Unger yang merupakan anak dari Dan sedang membuat surat sakit palsu agar dia tidak masuk sekolah. Dan kemudian memanggil Jack dan menunjukkan anjing yang dia bawa semalam. Dan berkata siapa tahu anjing itu bisa menjadi teman Jack. Dan pun memberi nama anjing itu Susan. Tapi terlihat Jack sangat tidak senang. Dan berkata jika Jack tak senang dengan anjingnya maka dia akan membawa anjing itu ke penampungan sore ini. Dan Jack pergi sedangkan Susan ditinggalkan sendirian di rumah itu. Saat ini ternyata DNA Susan telah bertransformasi. Susan akan memiliki kemampuan layaknya kecepatan seekor cheetah, kemampuan untuk terbang layaknya seekor elang, dan kekuatan dari hewan yang 100 kali lebih besar darinya. Saat Susan terbangun, dia menjadi lapar. Kini dia mulai mencari makanan di dapur. Dia pun mendapatkannya. Tapi karena kekuatan Susan sudah jauh berbeda, makanan dalam kaleng terlempar keluar.
Tiba-tiba ada seorang pengantar surat datang ke situ. Susan mencoba menggonggong ke pengantar surat itu, tapi kaca jendela dan kacamata orang itu pun menjadi pecah. Susan yang melihat bola tenis di bawah kursi pun mencoba untuk mengambil bola tersebut. Tapi kembali dengan kemampuannya, sofa itu pun terangkat dan terlempar. Kini rumah itu menjadi berantakan. Jack yang baru saja pulang sekolah menjadi kaget karena rumah mereka menjadi sangat berantakan. Susan mendekati Jack dan meminta maaf karena semuanya itu tak sengaja. Jack menoleh ke belakang dan mendengar seperti ada suara. Awalnya Jack mengira itu adalah suara ayahnya, tapi tiba-tiba Jack menjadi kaget karena suara itu adalah suara anjingnya. Wait a minute. You can understand me? Susan juga menjadi bingung kenapa Jack bisa mengerti apa yang dia katakan. Awalnya mereka sedikit aneh, tapi kini mereka pun sudah berada di taman dan mulai berbincang-bincang apa yang sebenarnya terjadi. Saat berada di taman, tiba-tiba Jack didatangi oleh temannya satu sekolah yang bernama Molly. Ternyata Molly memiliki anjing juga yang bernama Polly. Dan tentu saja Susan langsung jatuh hati pada pandangan pertama. Hello, I'm sure she... Is that what passes for a pickup line? No, Tapi karena Molly harus pergi, jadi Polly pun ikut pergi juga dari situ. Jack yang melihat sebuah piringan di dalam tempat sampah kemudian melemparkannya. Susan pun dengan refleksnya langsung mengejar itu dan Jack dibuat terkejut dengan kecepatan Susan. What was that? Jack juga mulai mencoba beberapa hal kepada Susan, seperti menguburkan sebuah kayu, dan tentu saja dengan kemampuan Susan dapat menggali lubang dengan sangat cepat. Susan juga diminta Jack apakah dia bisa mendengar apa yang dikatakan orang-orang dari jarak jauh. Dan benar saja, Susan bisa mendengarnya. Catch the ball right in the web of the glove, okay? You know what? Maybe we should see other... Bahkan Susan juga bisa mendengar kalau saat ini Molly dan Polly anjingnya sedang dirampok. Susan mengatakan hal itu kepada Jack dan dengan kecepatan penuh dia pun langsung menuju ke tempat Molly dan Polly. This is incredible. Di saat Susan yang berlari dengan cepat, tiba-tiba dia merasakan kalau kakinya tidak menginjak aspal lagi, melainkan saat ini dia bisa terbang. Tentu saja Susan menjadi kaget, terlebih lagi dia belum bisa mengontrol kemampuan terbangnya. Susan akhirnya sampai dan tak sengaja Susan berhasil membuat dua orang pencuri itu kalah telak. Susan kemudian pergi dari situ sedangkan Molly menelpon polisi. Malam pun tiba, Susan meminta maaf kepada Jack karena dia tak sengaja merusakkan mobil-mobil, gedung, dan beberapa tempat tadi. Mereka mulai membereskan rumah sebelum ayah Jack datang. Tapi tiba-tiba, Chad datang ke situ dan bertanya apakah Jack melihat anjingnya. Tapi Jack mengatakan kalau dia tak melihatnya. Jack kemudian menceritakan kalau ada seseorang yang mencarinya. Tapi Susan menjawab kalau dia tidak tahu. Dan pun sudah pulang. Jack mencoba mengulur waktu ayahnya untuk masuk ke dalam rumah sementara Susan mencoba membereskan rumah itu. Sang ayah menjadi curiga dengan tingkah aneh Jack. Sang ayah kemudian masuk ke dalam rumah dan dia menjadi kaget karena rumah mereka menjadi berantakan. Sang ayah menjadi marah dan mengatakan kalau dia akan membawa Susan ke penampungan. Tapi Jack langsung mengatakan tidak. Jack mengatakan kalau dia sangat senang dengan anjing itu. Sang ayah kembali kaget karena sebelumnya Jack mengatakan tidak mau. Tapi apalah daya, sang ayah pun mengatakan agar Jack bisa bertanggung jawab dengan anjing itu. Di sisi lain, Dr. Simon dan Chad mencoba mencari cara untuk membuat ramuan ajaibnya kembali. Karena lab penelitian mereka sebelumnya terbakar, jadi Chad sudah mempunyai beberapa teman yang siap mendanai penelitian mereka kembali. Berpindah ke Jack, saat ini Jack berada di lapangan baseball sekolahnya. Jack menceritakan kalau tim baseball sekolahnya selalu menjadi tim underdogs. Susan sempat bingung apa itu underdogs, tapi Jack kemudian menjelaskannya. Susan tak sengaja melihat seekor kucing yang mulai mengejeknya. Jack meminta untuk diam saja, tapi dengan cepat Susan menuju kucing itu dan menaruhnya di atas pohon. Melihat hal itu, Jack menjadi marah dan mengatakan kalau Susan harus diajari bagaimana cara bersikap. Jack telah membeli buku bagaimana cara melatih anjing, tapi karena Susan adalah anjing yang berbeda, jadi semua pelajaran di buku itu sangat mudah untuk dia lakukan. Karena perintahnya hanya disuruh duduk, berbaring, berguling, dan berbicara.
Jack kemudian memberikan Suzanne sebuah kalung kepemilikan yang bertuliskan nama Suzanne dan alamat rumah Jack. Suzanne sangat senang dengan pemberian Jack. Scene berpindah ke Dr. Simon dan Chad. Mereka berhasil masuk kembali ke lab dan mencoba mengambil sebuah alat yang dia gunakan untuk membuat anjing super lagi. Scene berpindah ke Jack, di mana saat ini Jack mulai menceritakan ayahnya kepada Suzanne, di mana ayah Jack dulu adalah seorang polisi dan telah menerima 2 kali tanda jasa dari wali kota atas keberaniannya. Sempat menjadi pahlawan kota, tapi sang ayah tiba-tiba berhenti. Siaran TV pun berganti menjadi siaran berita, di mana saat ini sedang terjadi aksi perampokan di toko perhiasan. Melihat hal itu, Jack langsung memiliki ide kalau Suzanne bisa menghentikan perampokannya. Sama seperti Suzanne menyelamatkan Molly dan Polly tadi. Tapi Suzanne menolak karena kejadian sebelumnya terjadi karena kebetulan saja. Lagian sekarang Suzanne hanya ingin menjadi anjing biasa. Tapi Jack terus memberikan semangat untuk Suzanne. Jack juga mengatakan hidup terkadang berjalan tak sesuai harapan kita. Akhirnya Suzanne mengiyakan permintaan Jack. Dengan cepat Suzanne langsung pergi dari situ. Karena Suzanne yang belum terlalu tahu cara mengontrol terbangnya, dia tak sengaja menabrak layang-layangan ikan di situ. Di sisi lain, para perampok terus beraksi dan ternyata itu adalah orang-orang suruhan Dr. Simon. Para polisi hanya bisa berjaga dari luar dikarenakan para perampok menyandra beberapa orang. Tiba-tiba Suzanne datang dengan pendaratannya yang tak mulus. Dan tentu saja dengan kemampuannya Suzanne sangat dengan mudah menjatuhkan beberapa penjahat. Dr. Simon yang melihat hal itu langsung mengatakan ke Chad kalau itu adalah anjing percobaannya sebelumnya. Tapi karena melihat kemampuan Suzanne membuat Chad bergegas pergi dari situ. Suzanne pun keluar dan mengatakan kalau semuanya baik-baik saja dan ia pun langsung pergi dari situ. Karena aksi Suzanne semalam membuat dia masuk dalam berita di TV. Orang-orang bahkan menganggap Suzanne seperti superhero. Tapi Suzanne tidak senang karena orang-orang akan mengenalinya dan akan membawanya kembali. Jack bertanya membawanya kembali. Lalu Suzanne menjawab, ya, untuk membawanya kembali menjadi anjing normal. Tapi Jack mempunyai ide di mana para superhero dalam keadaan normal mereka biasa-biasa saja. Tapi kalau ada kejahatan mereka akan berganti menggunakan kostum mereka dan mereka pun bisa menjaga identitas asli mereka. Jadi saat ini Suzanne membutuhkan kostum. Jack mulai mencari kostum yang pas untuk Suzanne, tapi sayang sekali tidak ada yang pas. Hingga akhirnya Jack teringat sweater ayahnya yang ada huruf U. It's perfect. Dan Jack pun memanggil Suzanne dengan nama Underdog. Suzanne sangat senang dengan nama sebutannya. Jack akhirnya membuat kostum Suzanne dari sweater tersebut. Kini Suzanne alias Underdog pun mulai beraksi menggunakan kostum barunya. Mulai dari sini Mimin panggil Underdog saja ya. Aksi Underdog mulai tersebar luas, baik dari koran ataupun siaran TV. Kini mulai memberitakan aksi Underdog. Di sisi lain, Molly mulai mengumpulkan bahan untuk mengetahui siapa sebenarnya Underdog itu. Atas aksi-aksi Underdog, wali kota kemudian mengumumkan satu hari di kota yaitu Hari Underdog. Di sisi lain, Dr. Simon ternyata masih belum berhasil menciptakan ramuan anjing untuk bisa seperti Underdog. Dr. Simon pun mempunyai ide untuk bisa menangkap Underdog. Dr. Simon meminta Chad untuk berpura-pura menjadi seorang wanita tua yang membutuhkan pertolongan. Chad pun terjatuh dari atas gedung dan dengan cepat Underdog langsung membantu Chad. Selesai itu, Chad mendekati Underdog dan langsung mengaitkan tali ke kalung nama di leher Underdog. Underdog pun mengenali kalau itu adalah Chad dan tanpa basa-basi lagi, Underdog langsung menarik Chad dan Underdog pun berhasil lolos dari Chad. Dr. Simon menjadi marah ke Chad karena tidak berhasil menangkap Underdog. Tapi tak disengaja kalung nama Underdog terlepas dan akhirnya mereka pun tahu di mana alamat Underdog. Scene berpindah di mana saat ini Jack dan Molly sedang bertemu. Underdog dan Polly pun ditinggalkan di luar. Karena takut Underdog akan dikenali orang, maka Jack memberikan penutup kepala untuk Underdog. Saat berada di luar, Underdog sempat diejek oleh 3 ekor anjing sebelumnya. Tapi justru Underdog menjadi takut.
Polly mengatakan kalau Susain atau underdog harus bisa melawan. Polly juga bercerita kalau dia sangat menyukai underdog dan ingin sekali bertemu dengan underdog. Saat ini Polly belum tahu kalau Susain adalah underdognya. Susain mengatakan kalau underdog akan datang setiap kali ada yang meminta bantuan. Saat malam hari, Polly berdiri di luar rumah dan mulai berteriak minta tolong, berharap underdog akan datang ke situ. Dan benar saja, underdog pun datang ke situ walaupun dengan pendaratan yang tak mulus. Polly meminta tolong hanya karena makanannya yang habis. Tapi karena underdog sudah tahu kalau Polly menyukainya, maka underdog pun mengajak Polly terbang bersamanya. You okay? Keesokan paginya, Jack dan underdog pun pergi ke rumah Molly. Tapi ternyata Dr. Simon dan Chad sudah berada di rumah Jack. Dan mereka pun berhasil menyandra Dan, orang tua dari Jack. Dr. Simon mengatakan kalau Dan harus mengembalikan anjingnya yaitu underdog. Mendengar hal itu tentu saja Dan menjadi bingung. Tapi Dr. Simon akhirnya memaksa Dan untuk berteriak minta tolong memanggil anjingnya. Underdog pun mendengar teriakan Dan. Underdog memanggil Jack untuk pergi dari situ. Kemudian Underdog menceritakan kalau ayahnya ditawan oleh Dr. Simon dan Chad. Jack dan Underdog pun langsung pergi ke tempat ayahnya. Saat mereka sampai di situ, Dan menjadi kaget karena anjingnya bisa berbicara. Shoe shine. He can talk? Melihat ayah Jack yang ditawan, Underdog pun langsung menyerahkan dirinya ke Dr. Simon. Dan Dr. Simon pun langsung mengambil sampel DNA Underdog. Dan dari situ, Dr. Simon bisa mendapatkan kekuatan yang dimiliki underdog, kemudian dijadikan sebuah pil. Dr. Simon juga memberikan underdog pil berwarna merah, di mana di dalam pil itu terdapat DNA anjing pelacak biasa. Dengan meminum pil itu, maka underdog akan kembali menjadi anjing normal biasa. Sambil menelan pil itu, underdog mengatakan kalau dia tidak ingin ada yang tersakiti. Kemudian pil-pil biru hasil DNA underdog diberikan ke 3 anjing milik Dr. Simon. Dan tentu saja mereka bisa memiliki kemampuan seperti underdog. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Dr. Simon, Chad, dan 3 anjing mereka pun pergi ke gedung DPR. Sedangkan Jack dan ayahnya terlibat adu mulut. Jack mengatakan bagaimana mungkin ayahnya yang adalah mantan seorang polisi terbaik bisa kalah oleh Dr. Simon. Tapi keputusan ayahnya dulu untuk meninggalkan kepolisian karena dia ingin lebih bersama lagi dengan Jack. Jack yang mendengar hal itu menjadi tersentuh. Akhirnya mereka pun mulai bekerja sama untuk keluar dari situ. Dan mereka berhasil lolos dari situ. Di sisi lain, di gedung DPR, Dr. Simon bertemu dengan wali kota dan Dr. Simon pun menculiknya. Para polisi dan SWAT pun langsung menuju ke situ. Para wartawan dan warga mulai berkumpul di luar gedung tersebut. Tak terkecuali ada Molly dan juga Polly. Tapi dengan diam-diam mereka berhasil masuk ke dalam gedung DPR itu. Jack, ayahnya, dan underdog pun sudah berada di gedung tersebut. Orang-orang mulai mencari di mana underdog. Jack kemudian mengatakan ke underdog dia tak peduli kalau underdog bisa bicara atau terbang. Tapi baginya underdog adalah pahlawan karena berhasil menyelamatkan dia dan ayahnya. Sekarang underdog tak bisa berkomunikasi lagi dengan manusia. Tapi walaupun menjadi anjing biasa, underdog berhasil mencium ada sesuatu di atas gedung DPR itu. Dan dengan cepat underdog langsung berlari masuk ke dalam gedung. Di dalam gedung, Dr. Simon mulai mengatakan permintaannya kepada wali kota. Mulai dari meminta uang, menjadi orang yang kebal hukum, dan terlebih lagi mengembalikan laboratoriumnya sehingga dia bisa melanjutkan penelitiannya. Tapi tiba-tiba underdog terjatuh dari atas loteng. Underdog pun tak sengaja mengenai Dr. Simon sehingga pil biru Dr. Simon berhamburan. Melihat underdog yang pingsan, Dr. Simon langsung meminta ketiga anjingnya untuk menghajar underdog. Tapi underdog kembali bisa mendapatkan kekuatan supernya. Dan underdog langsung menendang salah satu anjing Dr. Simon. Ternyata sedari tadi Molly terus mengikuti Chad hingga ke atas gedung tersebut. Chad yang melihat Molly kemudian menangkapnya dan mengikat Molly di atas gedung itu. Underdog mendengar teriakan Molly dan juga Polly. Karena melihat anjing-anjingnya tak bisa menangkap underdog, akhirnya Dr. Simon meminum pil biru buatannya. Dan tentu saja, Dr. Simon memiliki kekuatan super. I believe that sword belongs to the lady. Hey, batter.
Kini underdog menjadi terdesak, ditambah lagi 3 anjing Dr. Simon akan menyerangnya. Tapi underdog mulai mengatakan ke 3 anjing tersebut, kenapa mereka mau mengikuti perintah Dr. Simon? Apakah mereka benar-benar dijadikan sahabat baiknya Dr. Simon? Apakah Dr. Simon itu bos yang baik? Dan tentu saja 3 anjing itu pun tersadar kalau selama ini Dr. Simon memperlakukan mereka dengan tidak baik. It's time to go change teams. What are you doing? Go teach the master a lesson. Don't worry, Doc. This'll only hurt a lot. Dan mereka pun mulai menggigit Dr. Simon. Dengan cepat, Dr. Simon mengaktifkan peledak yang dipasang Chad di atas gedung itu. Ditambah lagi, di situ ada cairan campuran DNA yang apabila terkena warga akan membuat mereka seperti anjing dan taat kepada Dr. Simon. Underdog kemudian keluar dari gedung tersebut dan mendatangi Jack untuk meminta seragam underdognya. Wali kota yang berhasil keluar dari gedung itu pun didatangi oleh Dan. Kemudian Dan meminta untuk bisa membantu menangkap Dr. Simon. Kepala polisi mengatakan kalau Dan tidak ada hak lagi. Tapi wali kota akhirnya langsung mempromosikan Dan kembali ke kepolisian untuk menangkap Dr. Simon. Dan pun langsung berlari masuk ke dalam gedung. Karena Dr. Simon yang tak bisa bergerak, akhirnya Dan langsung menyuntikkan cairan buatan Dr. Simon ke dalam tubuh Dr. Simon. Sehingga kekuatan Dr. Simon pun menghilang. Semua orang bersorak karena ayah Jack berhasil menangkap Dr. Simon. Begitu juga dengan Jack yang menjadi sangat senang dengan aksi ayahnya. Di sisi lain, Underdog berhasil menuju ke atas gedung. Underdog kemudian meminta Molly untuk membawa botol ramuan Dr. Simon itu ke polisi. Sedangkan Underdog dengan waktu yang tersisa membawa bomnya dan dengan cepat menggali lubang yang sangat dalam untuk menguburkan bom itu. Waktu pun habis sehingga bomnya meledak dan membuat Underdog terlempar jauh ke atas. Bahkan sampai ke luar angkasa. Underdog kembali terjatuh dari luar angkasa. Jack langsung berlari menuju Underdog. Jack dan semua orang yang ada di situ menjadi sedih karena mereka berpikir Underdog telah mati. Tapi tiba-tiba Underdog terbangun kembali dan tentu saja semua orang pun bersorak untuk Underdog. Underdog kemudian langsung pergi dari tempat itu. Scene berpindah di mana saat ini Dr. Simon akhirnya dimasukkan ke dalam penjara dan teman satu sel Dr. Simon adalah Chad. Di sisi lain, saat Underdog sedang bersama-sama dengan Polly, tiba-tiba dia mendengar teriakan minta tolong. Underdog langsung memanggil Jack dan mereka pergi dari situ. Jack langsung memberikan baju Underdog, tapi sesaat Underdog akan mengganti bajunya, tiba-tiba 3 ekor anjing sebelumnya menghampiri Underdog. Tapi kali ini salah satu dari 3 ekor anjing itu dibuat malu oleh Underdog. Mereka kemudian pergi dan Underdog mulai mengganti pakaian pahlawannya. Dan Underdog akan beraksi untuk menyelamatkan semua yang membutuhkan pertolongan. Dan film Underdog pun selesai. Seru kan? Bagaimana aksi Underdognya? Silahkan komen di bawah ya. Seperti biasa, di akhir video Mimin ganteng tak panjang lebar. Daripada menghabiskan kuota kalian, sampai ketemu lagi bareng Mimin di film-film selanjutnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir dan untuk menjadi pahlawan tidak perlu diketahui oleh banyak orang kok. Dadah.